Amin. Haleluya. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau di tengah-tengah umat-Mu. Oh, semua mata kami tertuju padamu. Segala pikiran kami, seluruh hidup kami tujukan kepada-Mu. Tuhan kami, Juru Selamat kami, Allah kami. Oh Tuhan yang telah menjadi manusia, oh yang telah memikul dosa dan pelanggaran kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit, Engkau telah meninggalkan teladan bagi kami, untuk kami hidupi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu. Kami siap mendengarkan renungan firman-Mu di hari kebangkitan ini. Engkau bersama-sama khusus bagi kami. Kami sadar Tuhan, haleluya, tanpa Roh-Mu yang menghidupkan setiap teks firman Tuhan, maka itu adalah sebuah informasi, oh Tuhan, yang mati. Sebagaimana sejarah, sebagaimana kisah-kisah pahlawan di dunia ini. Tapi ketika Roh-Mu menghidupkan setiap firman-Mu, maka Tuhan kami mengalami kebebasan, kami mengalami kemerdekaan, kami mengalami pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami dibawa naik ya Tuhan. Haleluya, melebihi apa yang tidak bisa kami lakukan sebelumnya. Terima kasih. Biarlah atmosfer surgawi memenuhi ruang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Di Tuhan silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur kepada anugerah Tuhan yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kita. Tuhan telah memberkati kita di hari perayaan Jumat Agung. Juga Tuhan telah memberkati, memberikan sukacita, kuasa bagi kita dalam perayaan hari kebangkitan ini. Mari kita lihat, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Dan sini kita lihat ada kuburan yang terbuka. Berarti yang tinggal dalam kuburan itu telah keluar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, Rasul Paulus, Bapak Ibu, menghadapi binatang buas. Binatang buas itu adalah orang-orang yang menemukan informasi hoax tentang kebangkitan Kristus. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus bergumul untuk mematahkan semua informasi yang salah ini tentang kebangkitan Yesus. Ini pun juga tanggung jawab kita, ya, untuk meyakinkan orang bahwa Tuhan kita telah dibangkitkan. Nah, dalam 1 Korintus 15 17 sampai 20, mari kita baca bersama-sama. Kaum pria membaca ayat ganjil, kaum wanita membaca ayat yang genap. Kaum pria terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. 2-3 yang sama-sama, 2-3 ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai Rasul dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada orang yang menyebarkan informasi yang salah tentang kebangkitan Kristus. Itu
di zaman Rasul Paulus. Namun sebelum itu sudah ada informasi yang sengaja membelokkan informasi ini, yaitu tentang penjaga-penjaga kuburan itu disogok untuk memberitakan informasi yang salah bahwa Yesus tidak benar-benar mati, tetapi dicuri oleh murid-murid. Dan ternyata bukan hanya sampai di situ. Di zaman Rasul Paulus juga, bahkan zaman sekarang, kalau Bapak Ibu lihat YouTube, begitu hebat pertentangan tentang kebangkitan Kristus ini, pro kontra. Rasul Paulus pun tidak mau tinggal diam. Baiklah kalau begitu, katanya. Begitu kira-kira. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, jadi Rasul Paulus berandai-andai dulu. Nah, pengajaran tentang kebangkitan yang hoax ini sampai juga kepada orang Kristen, dan tidak sedikit orang Kristen yang terpengaruh dengan ajaran ini. Dan yang dihadapi oleh Paulus adalah orang Kristen itu sendiri. Mereka mulai ragu-ragu tentang iman mereka, tentang pengiringan mereka akan Tuhan. Lalu Rasul Paulus mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, jika artinya okelah, berandai-andailah dulu kita, begitu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, nanti kita lihat pembahasan ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita percaya semua bahwa Yesus telah bangkit. Amin. Amin. Ada yang tidak percaya di sini? Tidak apa-apa, jujur. Semua kita pasti percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Tapi kita sekarang melihat dari sisi yang lain. Rasul Paulus juga mencoba membuka pikiran orang percaya itu. Nah, karena itu saya berikan tema, andai kata Kristus tidak bangkit. Nah, jadi karena manusia itu berpikir, maka Tuhan tidak menyalahkan pikiran itu. Semua bisa dijawab oleh Tuhan. Andai kata Yesus tidak mau minum cawan itu, apa yang terjadi? Begitu kira-kira. Tentu ada jawabannya. Tapi karena topik kita hari ini tentang kebangkitan, andai kata Kristus tidak bangkit. Nah, mari kita perhatikan. Andai kata Kristus tidak bangkit, ini tema firman Tuhan hari ini. Sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia itu artinya kosong, tidak berharga, bodoh, tanpa kekuatan, tidak berguna, tidak ada tujuan. Itulah arti sia-sia. Berarti kita mempercayai sesuatu yang bohong. Nah, kalau kita mempercayai sesuatu yang bohong, berarti kita menghabiskan tenaga kita untuk mempercayai padahal bohong. Bapak Ibu mau mempercayai sesuatu yang bohong? Nah, itulah agama sekarang. Jadi sia-sia artinya kosong. Mempercayai sesuatu yang kosong
kekuatan, tidak berguna, tidak ada tujuan. Makanya disebut sia-sia. Sia-sia. Jadi kalau seseorang mempercayai sesuatu, tapi oknum yang dipercayai itu tidak bisa memberikan bukti, tidak bisa menunjukkan hal yang berbeda dari yang bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh yang lain, berarti itu adalah sesuatu yang kosong. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, kalau katanya, jadi Rasul Paulus mengikuti pikiran mereka yang sedang ragu-ragu itu. Mereka, Rasul Paulus mengikuti dulu berita hoax itu yang dipercayai oleh orang Kristen itu. Nah, ini Rasul Paulus sedang bicara kepada orang Kristen Korintus. Jadi di Korintus itu banyak bertebaran ajaran-ajaran. Nah, ini yang sedang dihadapi oleh Rasul Paulus, dan ini merusak iman Kristen. Tapi Rasul Paulus bertanggung jawab akan jemaat-jemaat itu, makanya dia luruskan. Nah, dia ikuti dulu. Tentu argumen tentang bahwa Yesus tidak bangkit begitu kuat, ya. Lalu Paulus ikuti dulu argumen mereka. Dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka, hanyalah angan-angan. Jadi banyak agama di dunia ini mempercayai sesuatu, tapi hanya imajinasi, hanya angan-angan, hanya impian. Impian itu kan kosong. Nah, saya tunjukkan orang yang sedang bermimpi, sedang ngorok dia. Nah, pada waktu dia tidur, dia bermimpi bahwa dia bermimpi. Nah, dia bermimpi bahwa dia bermimpi. Nah, ketika dia bermimpi dalam mimpinya itu dia sedang diangkat. Sedang diangkat. Ketika dia bangun, mimpi dong HP. Mimpi dong HP. Jadi tokoh yang dipercayai seseorang itu menentukan nilai dari kepercayaan. Apa kurangnya Rasul Paulus sehingga dia mengatakan segala sesuatu kuanggap sampah, katanya? Karena dia, saudara-saudara, mengenal yang dipercaya. Mengenal yang dipercaya. Makanya dia mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Apa yang ada di belakangnya? Dia keturunan orang Yahudi. Dia dari suku Benyamin. Tentang hukum Taurat dia tidak bercacat. Dia punya kegiatan spiritual yang hebat. Dia seorang yang pintar, dia seorang yang kaya. Karena dia, Rasul Paulus ini adalah bukan seperti kebanyakan orang dipanggil dari latar belakang yang tidak ada apa-apa. Dia punya latar belakang yang saudara-saudara, sempurna dari sisi kemanusiaan. Jadi dia bukan punya latar belakang yang amburadul. Artinya dia sebenarnya memiliki standar hidup yang tinggi sesuai hukum Taurat. Nah, ketika berjumpa dengan Yesus, apa yang dia punya, dia katakan, aku menganggap sampah, katanya. Sampah artinya dalam bahasa Yunani kotoran lembu. Bapak Ibu bayangkan.
kotoran sapi. Jadi kalau apa yang dia punya dianggap sebuah kotoran, ada apa rupanya yang di sana itu? Kok sampai-sampai yang ini, standar hidup yang tinggi ini dianggap sebagai kotoran? Karena dia bandingkan dengan apa yang ada di hadapannya. Ternyata ini adalah kosong, hampa. Dan dia ingin memiliki yang berarti, yang real, yang nyata. Nah, jadi ini yang sedang dikatakan oleh Paulus. Semua kepercayaan di dunia ini tanpa Kristus itu hampa. Itu hampa. Alkitab mengatakan, hal ini Bapak Ibu, semua agama di dunia ini, bahkan seorang anak yang sedang mempercayai sesuatu, Tuhan, Allahku, Rajaku, tapi nggak ada. Hanya imajinasi, hanya kekuatan pikiran. Iman Kristen itu bukan kekuatan pikiran, bukan pikiran positif. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kristus yang telah bangkit, yang telah dia buktikan, dia telah mengalahkan kematian. Tetapi kekristenan itu mempercayai sesuatu yang nyata. Dia melompat karena dia tahu Bapaknya ada di situ. Jadi kita melompat kepada sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita sudah melihat ada Bapa yang menunggu kita di sana. Itu iman. Kita tidak melompat kepada sesuatu yang hampa, yang kosong. Hanya impian, hanya angan-angan. Kenapa bisa demikian? Karena yang kita percayai telah menaklukkan segala sesuatu. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam Ibrani katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan kamu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Jangan lepaskan kepercayaanmu gara-gara jodoh, gara-gara pekerjaan, gara-gara pangkat, gara-gara harta. Jadi orang seringkali melepaskan kepercayaan gara-gara itu semua. Naik jabatannya, oke, boleh kau naik pangkat, kau jadi jenderal, tapi ganti dulu agama kepercayaan. Oh, oke, tak apa-apa. Yang penting jadi jenderal. Nah, ada banyak begitu. Oke, aku mengasihimu, mencintaimu, tapi aku mau menikah dengan engkau, tapi ganti agamamu. Mau ikut aku? Ya, daripada hilang ini wanita yang cantik ini, yang kulitnya transparan, daripada aku ditinggalkan, ya oke lah, aku tinggalkanlah kepercayaanku demi ini. Padahal yang transparan ini adalah hampa. Bayang, tidak lama lagi dia akan mati juga. Jadi jangan ditinggalkan kepercayaan itu. Holland haporsiaun ni akristener do adok ipola, maripola, adok ya tenipola. Agama, berlebihan, berbentuk wujud, ada wujudnya, iya gitu. Yang lain semua apa? Seperti orang tadi ini, gambar anak dan ayah ini. Yang lain itu hanya melakukan sebuah lompatan. Akhirnya untung-untungan, ya siapa tahu katanya. Orang Kristen itu nggak untung-untungan. Mana tahu? Nia persiapan Tuhan Yesus sautik-sautik, nia persiapan simbolisi.
Alana kalau Tuhan kampung bagi tangiang ada lebih simbolis. Kalau kira-kira simbolis kalau nama Leon ada lebih Tuhan gitu. Mau daripada meluas deh tumah dua sang. Jadi kekristenan itu kita sedang mempercayai sesuatu yang berwujud. Wujudnya adalah Kristus. Alkitab mengatakan bayangan, semua adalah bayangan. Tapi wujudnya adalah Kristus. Yang berwujud itu, yang benar-benar yang berwujud itu yaitu Allah itu sendiri. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan sementara. Bayangan kan sementara. Impian sementara. Tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi andai kata Kristus tidak dibangkitkan sia-sia. Ngapain kau mempercayai sesuatu yang sia-sia? Yang kau percaya itu gak bisa melakukan apa-apa. Tapi Paulus mengatakan yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan. Dia telah mengalahkan kematian. Jadi kalau tokoh yang kita percayai mati, berarti dia kalah. Kalah kepada siapa? Kepada apa? Maut. Kalau tokoh yang kita percayai kalah, berarti untuk apa kita menyerahkan diri kepada tokoh itu? Untuk apa kita mengandalkan dia menolong kita? Itu sama dengan orang yang sedang mau ujian usul. Lama mana tubuh lembah tu hamalo lembah tolak pilihan debat pilihan musik sigaret. Lembah tu hamalo. Apa? Kau pun ada ranking sadon nilai nak Jadi untuk ujian di usul dia minta tolong sama punya tupaki opung pahomon asam monang tuusu. Habe opung naike buta huruf betul kumaji. Ngajak dengan iboto. Bagaimana mau minta kepintaran kepada orang yang buta huruf? Jadi saudara-saudara, kita itu mempercayai kepada pribadi yang telah menaklukkan segala sesuatu. Segala sesuatu. Nah, setelah Kristus menaklukkan segala sesuatu, maka dia menaklukkan diri kepada Bapa. Artinya, Yesus itu punya tugas karena manusia itu telah berdosa. Saya sudah terangkan hari ini, hari Jumat kemarin di Aceh karena kebetulan berbeda pembicaranya ya. Saya sampaikan di Aceh. Yang bikin tanda kutip terkoyak ketritunggalan itu karena dosa manusia. Allah itu terusik dengan dosa. Jadi Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dosa ini mengganggu ketritunggalan itu. Dan Yesus mati di kayu salib. Nah, setelah dia bangkit, dia menaklukkan segala sesuatu. Nah, ketika dosa ini terjadi, bukan hanya untuk manusia saja dia mati, tapi untuk jagat raya. Jadi dosa ini akibatnya bikin kacau semua alam semesta. Alam semesta kacau semua. Jadi ketika dia bangkit, dia menaklukkan segala sesuatu. Dia menormalkan semua alam raya
dan manusia telah dikembalikan ke rancang semula. Semua telah takluk, lalu dia menaklukkan diri kepada pribadi sumber, yaitu Bapa itu sendiri. Jadi saudara-saudara, kita mempercayai pribadi yang real. Haleluya. Iman kita tidak sia-sia. Kita mempercayai pribadi yang real, yang nyata, yang telah menaklukkan segala sesuatu. Bukan hayalan, bukan angan-angan, bukan impian. Ingat, ini roh, alam roh ini. Alam roh itu jauh lebih real daripada alam material. Ketika kita dilahirkan baru, kita ditempatkan Tuhan ke alam semula, alam roh. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi permainan manusia itu permainan alam roh. Kalau hewan, tumbuhan, alam material. Karena manusia itu adalah makhluk roh yang mendiami tubuh. Jadi saudara-saudara, kalaupun dia adalah Allah yang dalam roh, itu jauh lebih nyata. Apa yang tidak kita lihat di sini bukan berarti tidak ada. Di sini ada apa-apa nih. Ada apa-apa di sini. Lalu kita pikir, orang tahu di sana, enggak ada roh jahat, ada malaikat. Ketika saudara hidup dalam Tuhan pun ada yang menjadi saksi. Ketika saudara siap-siap pun di rumah, Tuhan tolong, puasa salah pun ditinggal udah, jangan pilih sendiri, ada di situ oknum. Ada Tuhan, ada malaikat, ada juga iblis. Roh itu bagaikan angin, pneuma, ya, bagaikan angin. Jadi dia lebih real, dia lebih nyata. Bahkan ketika orang berdosa pun jangan pikir nggak ada yang menengok aku. Ada yang menengok, ada roh-roh, ada juga malaikat. Terlebih Tuhan, karena Tuhan itu maha. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, Bapak Ibu. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kemana aku bisa pergi menjauhi rohmu? Ketika aku ke atas bukit, engkau di sana. Kemana kita mau pergi, dia ada di sana. Dia memenuhi jagat raya ini. Jadi segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, kalau tidak ada yang tersembunyi, maka dia adalah hakim yang adil, yang tidak bisa dibohongi, yang tidak bisa didustai. Satu waktu kita akan menghadap tahta pengadilan. Gak ada perbuatan itu Tuhan, gak ada perbuatan itu Tuhan. Tanya si anak Tuhan, tanya istriku, gak ada perbuatan itu. Tanya anakku, gak ada. Tuhan tahu, bahkan yang ada dalam hati pun dia tahu. Amin. Jadi kita mempercayai pribadi yang nyata. Walaupun agama lain mempercayai adanya roh begitu, tapi tidak ada hubungannya dengan keselamatannya. Nggak ada hubungannya. Karena roh itu nggak berbuat sesuatu kepada dia. Nggak ada berbuat sesuatu kepada dia. Tak ada janji-janji keselamatan dan tidak ada yang menyelamatkan. Ingat, jalan ke surga itu hanya satu. Roh Kudus pun hanya memimpin orang lewat jalan satu itu. Jadi Roh Kudus tidak memimpin orang. Oke, ini ada portal ke surga, aku pimpin kau di luar portal itu ya. Ayo kita ke surga lewat jalur lain. Kalau ada Roh Kudus yang memimpin begitu, pasti itu bukan Roh Kudus. Karena hanya satu jalan Yesus Kristus. Karena Allah kita itu Tritunggal, maka jalan yang dibuat, ya jalan itu. Roh Kudus memimpin lewat
jalan itu, nggak ada jalan langsung, nggak ada hubungan langsung dari surga ke saudara tanpa Yesus. Yesus penghubung. Oleh darahnya kita dihubungkan. Darahnya saudara-saudara yang membuka hubungan itu, yang memungkinkan pertemuan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Allah itu kudus, suci, manusia itu penuh dosa. Apapun yang dilakukan manusia tidak mungkin menjumpai Allah. Dengan moral kita, dengan perbuatan baik kita, dengan pengetahuan kita nggak bisa. Dengan agama kita, dengan Kristen kita, dengan gereja kita, dengan GPDI kita, nggak bisa menjumpai Allah karena manusia itu berdosa, nggak bisa menghubungkan dirinya dengan Allah. Jadi makanya saya, saudara-saudara, hamba Tuhan GPDI yang seringkali mengatakan di gerejanya, bukan Pentakosta yang menyelamatkan. Kalau mungkin pendeta lain takut mengatakan itu, salah. Karena memang hanya Yesus yang menyelamatkan. Tapi dalam gereja kita bertanggung jawab untuk menyampaikan pengajaran yang benar. Dalam gereja itu kita bertumbuh bersama, mengeksekusi firman, eksekusi kasih, dan lain sebagainya. Supaya gereja kita sehat. Jangan ada roh denominasi. Yang dibutuhkan Tuhan adalah hidup seperti Kristus. Amin. Hidup seperti Kristus. Itu yang Tuhan cari. Untuk apa Dia menyelamatkan kita, tapi orang yang diselamatkan nggak mau hidup seperti Dia? Nah, itu saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Jadi kita saudara-saudara mempercayai pribadi yang hidup. Dialah Bapa kita. Dia adalah Bapa segala roh. Kemurtadan itu, murtad itu, saudara-saudara, tidak sekedar perpindahan dari agama ini ke agama ini, dari gereja ini ke gereja ini. Lalu saudara pikir, gak murtadnya aku, tetapnya aku di Kristen. Gak murtadnya aku, tetapnya aku GPDI. Murtad itu artinya lepas dari Allah. Itu artinya. Karena manusia itu lepas dari Allah, di luar Allah kematian. Bersatu dengan Allah kehidupan. Karena Allah itu hidup, sumber hidup. Makanya karena manusia itu menuju kepada kematian, dia rela mati menjangkau kita, lalu mengembalikan kita kepada Allah. Karena hanya melekat dengan Allah manusia itu hidup. Tapi lepas dari Allah manusia mati. Kematian itu tidak ada peran Allah di sana. Akibat dosa adalah kematian. Makanya perhatikan Bapak Ibu, lebih serius di akhir zaman ini. Saudara harus hidup mengikuti teladan Kristus. Kemurtadan itu saya bilang tadi bukan hanya perpindahan dari satu agama ke agama lain, dari satu gereja ke gereja lain. Bisa saja GPDI tapi murtad, lepas hubungannya dengan Tuhan, jatuh. Kalau Lucifer itu kan aku hendak, artinya dia naik. Kalau mana bisa jatuh? Kalau jatuh kan imajinasi kita ya ke bawah. Kalau Lucifer kan ke atas. Karena jatuh, istilah jatuh kita kan sudah terjebak ya dari atas ke bawah. Tapi jatuh secara rohani terlepas dari sumber. Lucifer terlepas dari Allah, jatuh. Makanya hati-hati anak-anak Tuhan, walaupun GPDI. Amin. Coba dia kiri kanan, walau GPDI bilang.
Lebih kuat lagi, walau Pantekosta bilang. Ayo kita lihat lagi. Lalu yang kedua, andai kata Kristus tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Tidak bisa bebas berarti. Kalaupun dia berkata aku sudah bebas, tak bebas kau. Buktinya nggak ada yang bisa mengalahkan dosa. Bohong kau bisa bebas dari dosa. Karena nggak ada seorang pun manusia yang bisa bebas dari dosa. Jadi kalau kita mengklaim aku bebas dari dosa, aku bisa tidak berdosa, tapi dia menyerahkan hidupnya mempercayai sesuatu yang kalah dari dosa. Bagaimana bisa mempercayai bahwa dia bebas dari dosa? Pribadi yang dia percayai pun hidup dalam dosa, tidak bisa mengalahkan dosa. Berarti tidak bebas, tidak bisa bebas. Kalau kita lihat Kejadian 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan, orang yang jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, muaranya kejahatan. Karena gak bisa bebas dari dosa. Gak ada seorang pun yang bisa bebas dari dosa. Dikatakan di sini kamu masih hidup dalam dosamu. Orang Israel bilang kami tidak berdosa, kami anak Abraham. Karena kamu katakan kamu tidak berdosa, maka tetaplah dosamu, kata Tuhan. Karena kenyataannya gak ada yang bebas dari dosa. Nah, itu sama dengan ini. Dia sewaktu minum mabuk, akhirnya dia mau pulang. Mula baju lisoi bolema. Luga ona padalu ulusora. Sim masih baru boleh tak boleh terus. Sampai orangin potari tolong misi masih ala bangsa ada dia ala baru alana nggak masuk bir 3 galas tua 3 galon. Sampai borongin, sampai borongin. Sahana lawan tujuan jaina, omak ni kudet bukan kapitui ngaruh ya. Sampai pagi, iberin mak ada rahu dobe. Dosa dari mana pagi itu? Langsung buka dobe tadi apa? Sama harap nama dosa tertibor-tibor terus, tidak mungkin bebas. Nah, tidak bisa bebas kalau dia tidak merasakan kebangkitan. Tidak ada daya ubah di sana, ya. Tidak bisa diubah kehidupan. Makanya dalam Kristen itu perubahan hidup. Kalau kita nggak berubah hidup kita, kita mempermalukan Tuhan di hadapan umum dan menghinanya di muka umum dan menyalibkan nama Allah kedua kali. Kita sedang mengatakan kan nggak ada dampaknya kebangkitan Yesus. Buktinya tidak diubah. Dia yang nggak mau diubah, bukannya Yesus yang tidak mau diubah. Dia yang nggak mau diubah. Dia masih terhukum. Jadi
walaupun dia menjadi seorang Kristen, orang terhukum karena apa? Masih hidup dalam dosa. Orang terintimidasi. Sampai hidupku. Aku bebas, anak Tuhan, aku bebas. Aku adalah anak Tuhan. Yesus pembebasku. Tapi dia masih tertekan. Dia nggak ada kemerdekaan. Dan saudara benar-benar bodoh karena terus percaya bahwa Allah akan menyelamatkan saudara. Padahal saudara masih tetap menghadapi hukuman atas dosa saudara. Itu kan satu kebodohan. Saudara mempercayai, selamatkan itu doa. Padahal saudara masih tetap menghadapi hukuman atas dosa saudara. Nah, kamu masih hidup dalam dosamu, masih terhukum. Banyak orang berpikir, ya selamatkan itu ada, menolong pengangkatan, moloro pemalilian, berkata, moloro pemalilian, berkata, napor saya habang doa, masa habang, mengalami pengangkatan doa, mengalami pengangkatan, kamu aja masih tetap merasa terhukum. Kamu nggak merasa bahwa Yesus telah membebaskan? Nah, ini yang harus kita hindari. Dalam Roma 8:1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Dan saudara harus percaya, karena Yesus sudah mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Pribadi yang kita percaya itu telah mengalahkan segala sesuatu. Maka berarti saya mempercayai bahwa saya bisa tidak berdosa. Amin. Saudara tidak wajib berdosa. Nah, memang aku harus takdir harus berdosa juga. Enggak. Di dalam Yesus saudara bisa terhindar dari dosa. Tidak ada kekuatan super yang dimiliki Yesus untuk tidak berdosa di dunia ini. Tapi dia menjalaninya dengan tekun, dengan menundukkan diri kepada Bapaknya. Makanya kebangkitannya bukan karena dia Allah, tapi karena kesalehan. Karena orang salehlah yang pantas dibangkitkan. Dia menaklukkan diri kepada Allah. Dia satu-satunya yang tidak berdosa. Jangan selalu berpikir, dia kan tidak berdosa karena dia Allah. Nah, dia manusia. Jadi saudara-saudara, tidak ada penghukuman. Makanya Rasul Paulus meyakinkan kepada jemaat Korintus, karena Kristus telah bangkit, maka bisa kita tidak hidup dalam dosa. Nah, karena orang Kristus ini latar belakangnya amburadul, maka mereka berkata, ya makanya wajar saja kamu berdosa, wajar saja kamu jahat, wajar saja kamu. Lalu Rasul Paulus mengatakan bahwa yang kita percaya itu telah mengalahkan dosa. Kalau yang kita percayai juga bisa mengalahkan dosa, orang yang percaya kepadanya juga bisa mengalahkan dosa. Amin. Bisa mengalahkan dosa. Jadi iblis tidak bisa berkata wajib doa akan nanti pani dibata berdosa. Tetapi Yesus telah membuktikan bisa tidak berdosa asal dia menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Itulah yang membungkam iblis. Dan sekarang banyak orang-orang percaya yang menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan, dan mereka semakin disempurnakan. Orang-orang inilah yang akan mengalami pengangkatan, akan diangkat oleh Tuhan. Jadi lalu kita lihat yang terakhir, waktu makin habis. Kemudian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, untuk apa
nggak percaya dia telah bangkit. Oke, kau percaya. Inilah adalah kelompok yang percaya, kelompok yang tidak percaya. Tapi Rasul Paulus bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti orang yang mati dalam Kristus sama saja. Apa bedanya dengan agama lain? Ada pengelompokan, orang ini percaya kepada ini, agamanya ini, agamanya ini, agamanya ini. Berarti kalau Kristus tidak bangkit, ini hanyalah sebuah agama. Kekristenan itu bukan agama, bukan sekedar agama. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada bedanya agama ini dan agama ini dan banyak agama di dunia ini. Toh juga sama-sama masuk neraka. Kan sama-sama masuk neraka. Tetapi Paulus mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ini yang benar. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak mati bersamaan nasibnya dengan pengikut agama-agama lain, tetapi dia akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Amin. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, nasib kita sama dengan agama lain. Karena mempercayai tokoh pribadi yang kalah terhadap dosa, kalah terhadap kematian. Tetapi Paulus mengatakan yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan. Dan dikatakan selanjutnya sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal dalam Tuhan. Yang sulung berarti yang pertama, kita adalah urutan di belakangnya. Kalau pribadi tokoh yang kita percaya telah mengalahkan kematian, berarti yang percaya kepada tokoh ini akan mengikuti jejak yang sama. Kita akan dibangkitkan karena tokoh pribadi yang kita percayai juga dia telah merintis jalan untuk pengikut-pengikutnya. Kalau orang buta menuntun orang buta, yang masuk jurang, kata Tuhan. Tapi yang menuntun kita itu adalah pribadi yang telah mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Berarti kita pengikutnya juga mengalahkan dosa dan mengalahkan kematian. Kita akan dibangkitkan dari kematian. Amin. Itulah Tuhan Raja kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan tinggalkan kepercayaan. Besar upah. Yang besar itu dalam bahasa Yunani mega. Jadi mega itu bahasa Yunani. Bersyukur namanya mega. Makanya ada megaland, ada megalon, mega. Mega artinya besar. Bahasa Inggris large, great, besar, mega, besar upah. Sementara kalau kita percaya pribadi yang hampa, upah apa yang kita dapat? Gak ada upahnya, malah hidup kita sia-sia dan binasa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Ya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Permisi silakan dalam kita.